Assalamualaikum, selamat siang Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Ika. Alhamdulillah saya punya waktu setiap saat untuk Bu Ika. Terima kasih Bu Nani. Oh iya Bu, mohon maaf ya Bu kalau saya jadi mengganggu waktu Ibu Nani. Tidak Bu, dengan saya itu santai, pasti apapun sebisa mungkin saya memberikan solusi, pasti saya beri solusi Bu Ika. Iya, begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Mungkin Bu Nani bisa membantu saya. Dengan senang hati Bu Ika, pasti akan saya dengarkan cerita Bu Ika. Monggo Bu Ika ceritakan. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh, terus? Kan minggu kemarin Bapak Kepala Sekolah itu kan melakukan revisi di kelas saya. Nah, waktu itu saya itu mendapatkan teguran dari beliau, dari Bapak Kepala Sekolah pada waktu supervisi tersebut. Nah, yang saya tanyakan, berarti minggu kemarin Bu Ika jadwal supervisi. Iya, Nah, kenapa Bu Ika bisa ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Itu kenapa? kalau menurut saya sih tidak begitu serius ya Bu. Maksudnya Bu Ika tidak begitu serius bagaimana? Bapak Kepala Sekolah kemarin itu menegur tentang proses pembelajaran saya di kelas. Oh, berarti proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Ika tidak mengelola kelas dengan baik sampai dikritik oleh Bapak Kepala Sekolah? Kemarin itu beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar di kelas itu lebih banyak duduk karena ya kondisi saya yang tidak sehat Ibu. Oh, sekarang saya tanya, dari respon atau teguran dari Bapak Kepala Sekolah, respon Bu Ika bagaimana? Saya menyampaikan kepada beliau tentang kondisi kaki saya yang sakit sehingga saya tidak bisa menguasai kelas dengan baik pada waktu pembelajaran kemarin. Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu saya tanya dulu Bu Ika. Selama ini, apakah Bu Ika lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas itu bagaimana? Ya, Proses seperti pembelajaran. yang saya utarakan tadi Bu Nani, saya mengajar memang lebih banyak duduk karena kondisi kaki saya yang sakit, tetapi saya tetap berusaha agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Saya tetap memberikan pengajaran kepada siswa-siswa saya sesuai dengan tujuan apa yang ingin kami capai. Saya juga memberikan bukan hanya dalam mengajar itu harus memberikan dari materi, kemudian dari modul ajar juga disiapkan, kemudian dari medianya juga sudah saya siapkan. Cuma memang kekurangan saya adalah saya tidak bisa maksimal untuk memberikan pengajaran kepada mereka dengan berkeliling kelas karena kondisi kaki saya seperti itu. Mengapa Bu Ika tidak berusaha berdiri dan berkeliling di membimbing anak saat pembelajaran? Yaitu tadi Bu, karena memang kondisi kaki saya kan saraf kejepit, jadi saya tidak bisa maksimal berkeliling untuk mengamati siswa dalam belajarnya. Saya hanya bisa dari jarak jauh, walaupun itu nanti dari jarak dekat pun saya hanya bisa istilahnya ada tempat duduk untuk saya sehingga saya bisa mengamati mereka lebih dekat seperti itu. Kalau dengan duduk begitu, lalu bagaimana hasilnya Bu Ika dengan duduk? Maksudnya kalau pembelajaran dengan berkeliling kan lebih anak efektif gitu ya. Nah kalau Bu Ika dengan duduk berarti mengajarnya itu menurut Bu Ika bagaimana? Alhamdulillah sih Bu, anak-anak memang memahami kekurangan dan memahami keadaan saya karena dari awal saya sudah bercerita kepada anak-anak dan mereka mau diajak kerjasama sehingga pembelajaran di kelas setiap hari itu bisa terlaksana dan terwujud tujuan pembelajarannya. Namun memang terkadang terkendala
apabila anak itu memang tidak jelas, anak yang terpaksa harus datang ke meja saya, Oh bukan saya iya. yang mendatangi meja mereka, seperti itu. Iya. Oh ya, mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin itu adalah Bu Ika mampu menguasai kelas ya, dan bisa membimbing anak-anak dengan berkeliling, tidak terlalu banyak duduk, begitu ya Bu Ika maksudnya dari pembicaraan ini ya. Ya, mungkin seperti itu Ibu, benar sekali seperti itu mungkin. Ya, kalau dipikir-pikir sih Bu Nani ngendikan seperti itu memang benar adanya Bu. Oh ya, setelah bercerita, apa yang Ibu rasakan bercerita ini tentang permasalahan itu dengan saya? Saya sedikit lega sekali Bu, alhamdulillah. Tapi apa kira-kira nanti saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah ya Bu? Kalau menurut saya untuk masalah Bu Ika ini, seandainya Bu Ika itu dipanggil, Bu Ika akan memberikan penjelasan kenapa Bu Ika itu duduk, karena kan kepala sekolah juga sebenarnya sudah tahu Bu Ika itu karena belum begitu sehat ya, dan pasti Bapak Kepala Sekolah akan memberikan solusi positif untuk Bu Ika dalam pembelajaran, pasti itu Bu. Iya, Ya. baik. Terima kasih, Bu. Memang benar sekali apa yang Bu Nani katakan. Sekarang yang saya tanyakan dari rencana itu, Bu Ika akan membuat rencana apa? Saya akan ke depannya menemui kepala sekolah dan membicarakan hal ini, dan saya harapkan mungkin beliau bisa memberikan solusi dari masalah saya. Apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Bu Ika? Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk bisa melakukan pembelajaran dengan berdiri dan berkeliling, untuk mengamati siswa belajar dan menjadi fasilitas untuk anak-anak ya, fasilitator untuk anak-anak agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai sehingga anak-anak bisa merasa nyaman, bisa merasa ada yang mendampingi, seperti itu Ibu. Langkah yang Bu Ika lakukan itu sudah tepat, itu sudah hebat Bu Ika. Terima kasih Bu Nani, sekarang saya merasa lega sekali. Syukurlah kalau Bu Ika sudah merasa lega. Lalu yang saya tanyakan, komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Ika? Kalau untuk komitmen dalam proses mengajar, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kelas, terutama dengan kondisi tubuh saya, agar siswa itu merasa dibimbing dan nyaman belajar di kelas. Dan saya akan merefleksikan, terutama berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Ika untuk sekarang ini? Untuk dukungan tentu saja saya membutuhkan dukungan dari teman-teman sejawat, kemudian juga dari Bapak Kepala Sekolah, agar saya lebih semangat lagi untuk mendidik anak-anak, untuk mencapai cita-citanya, dan tentunya kaki saya juga sembuh Ibu. Ya, semoga kakinya bisa sembuh dan wah bagus sekali. Semoga semua yang direncanakan oleh Bu Ika bisa terselesaikan, bisa bekerja dengan nyaman, dengan sehat, dan semoga Bu Ika juga tambah semangat lagi. Amin, Ya, amin. Terima kasih banyak Bu Nani untuk waktunya. Saya sudah lega sekali, Ibu Nani sudah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya merasa lebih tenang. Semoga kita dapat menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa, nggih Bu. Terima kasih sekali. Amin. Ya, amin Bu Ika. Saya juga terima kasih loh Bu Ika sudah curhat dengan saya. Jadi saya juga punya wawasan lagi bagaimana untuk mengondisikan pembelajaran di kelas, begitu. Kita sharing ya Bu Ika. Ibu, terima kasih. Ya, mungkin sama-sama Bu Ika. Cukup hanya itu Ibu. Nggih, terima kasih sekali atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Sama-sama Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.